Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maftuha Mirjiani, perwakilan dari kelompok 6, kelas akuntansi 4B, Fakultas Ekonomi Universitas Kuningan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas analisis laporan keuangan mengenai analisis gabungan sektor properti dan real estate periode 2016 sampai 2020. Sebelum masuk ke analisis laporan keuangan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6 terlebih dahulu. Yang pertama ada Inang Kurniasih, yang kedua ada saya sendiri yaitu Maftuha Mirjiani, dan yang terakhir ada Fitri Rosmiati. Kemudian saya akan menjelaskan pengertian sektor properti dan real estate, di mana industri properti dan real estate adalah industri yang bergerak di bidang pengembangan jasa dengan memfasilitasi pembangunan kawasan-kawasan yang terpadu dan dinamis, seperti perumahan, apartemen, rumah toko atau ruko, rumah kantor atau rukan, dan gedung perkantoran termasuk dalam landed property. Kemudian masuk ke analisis laporan keuangan yang pertama, yaitu ada analisis perbandingan posisi keuangan atau neraca, yang mana hasil persentase tersebut diperoleh dengan cara menjumlahkan total tahun kedua dikurangi total tahun pertama, kemudian dibagi total tahun pertama. Saya ambil contoh total aset 2017 atas 2016, yaitu rumusnya total aset 2017 dikurangi total aset 2016, kemudian dibagi total aset 2016. Kemudian ada analisis perbandingan laba rugi, yang perhitungannya sama seperti analisis perbandingan neraca. Saya ambil contoh laba usaha 2017 atas 2016, yaitu perhitungannya laba usaha 2017 dikurangi laba usaha 2016, kemudian dibagi laba usaha 2016. Selanjutnya ada analisis rasio likuiditas yang terdiri dari current ratio dan quick ratio, di mana untuk perhitungan current ratio, yaitu dengan cara menjumlahkan total aktiva lancar dibagi hutang lancar. Untuk perhitungan quick ratio, yaitu dengan cara aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi utang lancar. Untuk persentase tersebut dibandingkan dengan rasio industri masing-masing perusahaan. Selanjutnya ada analisis rasio leverage yang terdiri dari debt to asset ratio dan debt to equity ratio. Untuk perhitungan debt to asset ratio, yaitu dengan cara total utang dibagi total aktiva. Untuk perhitungan debt to total equity ratio, yaitu dengan cara total utang dibagi total ekuitas. Selanjutnya ada analisis rasio aktivitas yang terdiri dari aset turnover dan receivable turnover. Untuk perhitungan aset turnover, yaitu dengan cara penjualan dibagi aktiva. Dan sedangkan untuk perhitungan receivable turnover, yaitu dengan cara penjualan dibagi piutang. Selanjutnya ada analisis rasio profitabilitas yang terdiri dari gross profit margin dan return of equity. Untuk perhitungan gross profit margin, yaitu dengan cara laba kotor dibagi penjualan. Sedangkan untuk perhitungan return of equity, yaitu dengan cara earning after tax dibagi modal sendiri dikali 100%. Selanjutnya ada analisis common size laporan posisi keuangan. Untuk mendapatkan hasil persentasenya, untuk aset, rumusnya yaitu semua aset dibagi total aset. Dan untuk liabilitas, semua liabilitas dibagi total liabilitas dan ekuitas. Dan untuk ekuitas, semua ekuitas dibagi total liabilitas dan ekuitas. Selanjutnya ada analisis common size laporan laba rugi. Untuk mendapatkan hasil persentasenya, yaitu dengan cara laba bruto dan laba usaha dibagi total pendapatan. Selanjutnya ada analisis tren laporan posisi keuangan. Semua tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima dibagi total tahun pertama, yaitu tahun 2016 dibagi tahun 2016, tahun 2017 dibagi tahun 2016, dan seterusnya. Kemudian ada analisis tren laporan laba rugi. Rumusnya sama seperti analisis tren neraca, yaitu dengan cara semua tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima dibagi total tahun pertama. Kemudian ada analisis DuPont, yang mana analisis ini akan menghasilkan ROE pada perhitungan setiap tahunnya.
Selanjutnya ada analisis cross section. Untuk menghitung rata-rata aritmatika ROA, yaitu dengan cara total ROA tahun pertama sampai kelima dibagi 5 tahun. Untuk nilai buku juga sama, yaitu total nilai buku tahun pertama sampai kelima dibagi 5 tahun. Untuk mencari nilai buku sendiri, yaitu dengan rumus ekuitas dibagi saham beredar. Selanjutnya untuk menghitung rata-rata tertimbang untuk ROA, dihitung dengan nilai ROA perusahaan dibagi total nilai gabungan ROA 3 perusahaan, lalu menghasilkan nilai 100%, di mana merupakan penjumlahan hasil perhitungan ROA 3 perusahaan dan 5 tahun. Untuk nilai buku juga sama. Selanjutnya, untuk perhitungan median, yaitu dengan cara menggunakan rumus median tahun pertama sampai kelima. Kemudian ada analisis time series. Dalam analisis ini terdapat ROA perusahaan, yaitu tahun 2016, ROA perusahaan 4,95%, tahun 2017 3,13%, tahun 2018 2,27%, tahun 2019 0,40%, dan tahun 2020 min 3,01%. Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan, kami kelompok 6 menarik kesimpulan bahwa analisis laporan keuangan pada sektor properti dan real estate periode 2016 sampai 2020 dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan. Sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.